Popo, tekanan udara luar. Nah, P0 ini angkanya pasti. Angkanya P0 itu ini, kalau dia 1 atm dia 76 cm Hg atau 10 pangkat 5 Pascal. Pokoknya angkanya ini ya, yang Iya. lingkari di atas. Angkanya P0. Kelihatan nggak yang lingkari di atas? Kelihatan. Halo? Halo, kelihatan. Kira hilang, Marton. P0 angkanya pasti 76 cm Hg atau 10 pangkat 5 Pascal ya. Angkanya pasti. Jadi kamu tinggal masukin aja di situ. Rogeanya mah kayak tadi, sama. Gitu. Tapi ini jarang ditanyain sih. Tapi kamu ya tadi FYI aja. Kamu tahu P0 itu angkanya segitu. Nah, nih, untuk penggunaannya malah kadang ditanyain. Jadi, untuk penggunaan P0 itu di apa sih? Nih, di namanya manometer terbuka. Manometer terbuka itu kayak gini nih. Jadi, salah satu ujungnya terbuka, satu ujungnya tertutup. Ini ujungnya terbuka, yang ini tertutup, yang gas ini tertutup. Ini manometer terbuka. Nah, di manometer terbuka ini kamu wajib menggunakan rumus yang ada P0-nya. Jadi kan ini air ya, ini ada cairannya, ini ada airnya nih. Bukan air sih, pokoknya ada cairannya. Harusnya kan rumusnya cuma RoGH doang. Tapi karena dia itu disebut karena alatnya itu manometer terbuka, maka dia harus ada P0-nya ini. Nah, tekanan udara luar. Kenapa? Karena satunya tertutup dan langsung terhubung sama gas udara luar. Maka harus ada P0. Kalau yang ini buat apa sih? Yang ini bentuknya nggak kayak gini. Yang ini kayak akuarium semua tadi. Jadi cuma ada sesuatu yang nyelam di situ. Nggak ada yang ditutup gitu kan. Dan akuariumnya nggak tertutup. Dia terbuka aja sudah. Itu kayak air di ember gitu. Kalau yang ini bentuknya harus seperti ini. Di manometer terbuka. Rumusnya seperti itu. Kok aku kayak susah bernafas sih, tersengal-sengal aku. Minum dulu. Oke. Kayak ini kayaknya aku kayak mungkin butuh rebahan. Oke ya. Oke. Halo Martin, kamu paham tidak? Paham. Oke, ini hanya untuk manometer terbuka ya Martin, nggak bisa untuk yang lain. Ini hanya untuk manometer terbuka. Kalau untuk yang lain dan tidak disebutkan apa alatnya, ya kamu pakai RoGH Marton, tidak yang lain. Jadi cuma ngomong cairan, nggak ada omong dia alatnya apa, ya berarti RoGH aja sudah, nggak perlu pakai P0, nggak perlu apapun. Begitu. Sekarang ada lagi namanya barometer. Barometer ini alat juga, alatnya bentuknya kayak yang kuning-kuning ini. Bentuknya yang kayak ini nih barometer. Kelihatan ya? Nah, alatnya yang kuning-kuning ini barometer. Nah, kalau alatnya yang kuning-kuning kayak gini, gimana nih? Oh, rumusnya tetap RoGH. Nah, ini nggak usah dihafalin berarti. Rumusnya RoGH kok. Cuman dia di sini P0 yang dimaksud di sini adalah tekanan yang di sini. Jadi ini P0-nya bukan yang 76 cm Hg ya, bukan ya. Ini kayak tekanan, dia malah nanyain tekanan di titik ini berapa gitu ya. Di titik ditentukan di soal di manometer itu. Jadi nyari tekanan biasa aja sih sebenarnya ini. Terus sekarang ada lagi namanya bejana berhubungan atau bejana U, bentuknya kayak huruf U gini. Nah, si bejana ini diisinya dua cairan, misalkan oli sama air atau minyak sama air. Otomatis kan kayak minyak sama air atau oli sama air kan, yang satu pasti ngambang di atas kan, nggak bisa campur sama yang satunya. Nah, ada pepatah mengatakan minyak tidak akan bercampur dengan air. Iya nggak sih? Kok malah jadi pepatah? Ya memang benar ya. Minyak nggak bisa bercampur dengan air, tapi bisa loh kita nyampurin minyak dengan air dalam kimia. Iya, pakai zat emulsi ya. Betul, iya. Betul. Jadi pepatah itu sudah nggak berlaku sekarang ya. Itu nggak berlaku, itu jadul. Udah nggak berlaku. Oke. Lanjut ya. Tapi emang bener ya, kita harus sekolah ya. Kalau nggak sekolah, kita nggak bakal pernah tahu ya kayak gitu ya. Iya. Sekolah itu penting. Oke, nah ini kalau yang ini kamu pakai rumusnya yang ini sebenarnya rumus Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2 ini dasarnya adalah RoGH, cuman G-nya dicoret, kanan kiri G-nya dicoret.
Kenapa? Karena harga G itu kan sama toh gravitasi 9,8 atau 10. Jadi nggak penting, otomatis nggak usah ditulis deh. Terus kenapa harus dua kayak gini sih? Nggak rho GH aja sekali aja nulisnya? Ya, karena ini ada dua cairan. Otomatis kan cairan pertama tekanannya sama dengan cairan kedua. Jadi nulisnya kanan kiri. Yang kiri buat air, yang kanan buat oli. Boleh nggak dibalik? Boleh aja, nggak masalah. Yang penting oli ya massa jenis oli sama tinggi oli. Massa jenis air sama tinggi air gitu aja. Paham? Paham. Nah gitu ya. Yang tidak boleh tertukar adalah ya air sama air. Pasangannya harus itu. Masa jenis minyak sama oli itu mesti dihafal kah atau harus disoal? Enggak, no. Kalau air iya, air yes. Air kan tadi 1 gram per cm kubik atau 1000. Kalau oli, minyak, selain air tidak. Yang air, yang familiar tuh air. Kan gampang apalagi cuma 1 ini. Angkanya 1 kalau nggak 1000. Oke. Terus kita lanjut ya. Bentar. Hukum Pascal. Hukum Pascal itu yang nemuin Blaise Pascal. Namanya keren banget. Orang mana ya? Aku lupa. Blaise Pascal itu fisikawan. Tapi Pascal itu ada di kimia nggak ya? Ya dia fisikawan sih. Blaise Pascal ini nemuin tekanan zat cair dalam ruang tertutup. Jadi ceritanya Blaise Pascal itu gampang banget loh percobaannya Blaise Pascal. Jadi dia ngadain air dalam botol. Botolnya tuh dicoblosin, dibolongin ini. Jadi cuma gini doang percobaannya, ini botol isi air, dibolongin di atas. Nah, bolonginnya itu macam-macam, 3 bolongan lah gini. Nah, airnya kan mancurnya ternyata beda-beda jaraknya. Nah, terus dia merumuskan rumus ini. Udah gitu aja. Sangat sederhana. Tapi yang nggak sederhana adalah rumusnya ini loh. Nggak semua orang kan. Kalau semua orang bisa sih nyoblosin air, tapi nggak semua orang berpikir seperti ini. Seperti Blaise Pascal. Jadi sebenarnya Newton kan jatuh apel aja gampang kan? Tapi iya. Bahkan ada orang kejatuhan duren gitu ya, nggak cuma apel gitu ya. Tapi nggak mikir ya sampai ada gravitasi gitu ya, hukum Newton. Nah itu loh. Kenapa ya? Nah kalau orang Barat bilang itu anugerah. Jadi kecerdasan itu anugerah. Iya. Itu dia kan cerdas, anugerah. Kan nggak semua orang diberi anugerah. Semua orang bisa melakukan hal sama, tapi nggak semua orang punya anugerah. Oke, semoga aja kita diberi anugerah ya kan. Amin. Berdoa aja. Nah, oke. Hukum Pascal tuh kayak gini. Jadi gaya pertama per A1 jadi gaya perluasan. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai jadi si Pascal ini ngerumusin ini sampai sekarang masih dipakai. Padahal ini fisika klasik, fisika kuno. Sampai sekarang dia dipakai untuk dongkrak mobil. Itu loh yang buat kalau kita ke bengkel mobil kan mesti mobilnya kayak diangkat pakai apa itu ya, alat itu loh. Hidrolik. Mobilnya kalau mau dicuci. Iya, diangkat. Nah, itu pakai hukum Pascal. Pompa itu juga pakai hukum Pascal. Dongkrak juga pakai hukum Pascal. Jadi dengan gaya kecil kita bisa mengangkat beban yang besar. Dongkraknya kecil, dongkrak mobil kecil, tapi bisa mengangkat ban mobil yang besar, kayak gitu kan. Ini pakai hukum Pascal, kayak gaya berbanding terbalik dengan luas. Aku pakai gaya kecil, tapi aku bisa ngangkat sesuatu yang besar, luas yang besar. Ini Pascal keren banget. Cuma bolongin, jadi percobaannya cuma bolongin botol. Bayangin, bisa kayak gini ya. Aduh, aku pengen deh. Itu huruf D maksudnya apa, Bu? Apa? F2 per F1 sama D2 per D1 kuadrat. Oh, nggak maksud kamu. Saya terangkan ya. Jadi, gampangnya neranginya pakai pipa U yang atas. Ini aku ya. Nah, pipa U ini ya. Nah, akan saya beri keterangan. Jadi, misalkan, tapi pipa U-nya nggak kayak gini. Harusnya beda luasan. Nih, misalkan aku bikin pipa U.
Satunya luasnya kecil, yang ini luasnya kecil. Ini tak anggap namanya A1 itu kecil. Terus ada yang luasnya besar, itu tak anggap A2 luasnya besar. Nah, terus nanti ini dikasih gaya, dikasih gaya namanya F1. Nanti akan ada gaya yang keluar namanya F2. Nah, ini pemanfaatannya kayak dongkrak mobil atau yang buat kalau mobil mau dicuci. Jadi, dia menekan alatnya sehingga nanti mobilnya terangkat di sini. F2 itu adalah bebannya. F itu kan Newton atau berat. Nanti bisa diganti dengan berat beban. Jadi ini mobilnya di sini. Di sini gaya kita mencet alatnya itu. Mencet alatnya yang F1. Gitu. Kan alatnya kan pipanya kecil, tapi bisa ngangkat F2, beban mobilnya di sini. Paham? Paham. Nah, rumusnya kayak gini nih yang dipakai yang tengah ini, F1 per A1 gitu. Terus bedanya dengan D2 apa? D2 ini kalau misalkan dia bentuknya itu bunder-bunder. Jadi misalkan bentuknya ini kan bentuknya kotak. Kalau misalkan dia bentuknya itu lingkaran, jadi ternyata bentuknya gilik. Nah, kayak ini tabung gilik-gilik kayak gini. Nah, ini kan bisa juga, ini kan ada luas 1, luas 2, tapi bentuknya lingkaran, maka pakai diameter. Jadi A-nya dirubah jadi diameter. Tapi dikuadratin. Kenapa? Karena luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Iya. Nah, makanya dikuadratin. Gitu. Oh, ini ada kok penerapan hukum Pascal di dongkrak, rem, mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik mengangkat mobil. Ya, ini Pascal. Kerennya Pascal di situ. Sampai sekarang masih dipakai Pascal ini. Aku suka sekali loh kalau misalkan ceritain tentang rumus-rumus ini, dia pakai nama penemunya. Aku suka dengan histori fisika itu, aku suka banget. Sejarah fisika. Aku suka baca-baca sejarah fisika. Inspiring banget. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat menginspirasi. Menurutku ya kita patut berterima kasih lah dengan cara menyebut namanya. Kalau dalam Islam kita kasih Al-Fatihah gitu kalau Islam itu. Jadi kita kirimin Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah ngasih ilmu-ilmu ke kita gitu supaya kita juga bisa kecipratan pinternya, berkahnya gitu. Kalau di Islam gitu. Aku selalu ngajarin kayak gitu. Ini biar ketularan gitu. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang kalau tadi kita ngomongin Pascal, Blaise Pascal, kita ngomongin orang yang nggak kalah bagus, kalah pinternya, namanya Archimedes. Beda ya. Pascal sama Archimedes, lebih tua Archimedes. Kalau Pascal itu di abad pertengahan lah dianggapnya. Di era setelah Perang Dunia Kedua. Kalau Archimedes itu ini masih dulu banget, masih kerajaan-kerajaan sebelum Perang Dunia. Archimedes itu masih hidup di kerajaan Romawi kuno. Malah aku cerita-cerita nggak penting banget ya. Pokoknya adalah namanya orang Archimedes gitu ya. Nah, Archimedes orang Yunani. Orang Yunani ya, orang Yunani. Yunani sama Romawi sama nggak sih? Ya kan sempat dikuasai. Pada saat Raja Louis itu Raja Romawi apa Yunani ya? Louis. Rajanya namanya Louis. Nah, itulah. Nah, pokoknya Archimedes ini, nemu hukum tentang gaya apung tenggelam melayang. Jadi konsepnya gampang banget. Mengapung melayang tenggelam. Tapi sebelumnya kan orang nggak punya konsep itu. Dia tahu ada kejadian itu tapi nggak punya konsep. Nah, ini disebut sebagai gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas. Nah, Archimedes itu percobaannya juga gampang banget loh. Tahu percobaannya Archimedes apa coba? Ke atasin mana ya? Aduh, kok nggak bisa ke atas ya? Nah. Jadi percobaannya Archimedes melek. Percobaannya Archimedes itu nyemplung di kolam. Oh ya. Terus naik. Pernah dengar gak? Tingginya itu tingginya air. Ketika dia nyemplung blung gitu ya. Kolamnya itu kecil, kolam cuma di taman depan kerajaan gitu. Airnya naik. Airnya tuh kayak muncrat naik gitu. Untuk menemukan volume mahkota raja ya. Betul ya. Jadi rajanya itu dibohongin. Mahkota rajanya itu kan dia pesen mahkotanya dari emas, tapi ternyata kok nggak cukup di kepalanya raja, dibohongin. Ternyata itu bukan emas asli. Nah, padahal dia percobanya cuma nyemplung di kolam gitu, Eureka. Nah, dia ngomong Eureka kalau nggak salah. Iya. Iya, Eureka gitu. Dia itu jadi terkenal banget kata-kata itu.
Saya tahu gitu kan, Eureka. Iya, saya mengetahuinya. Apa sebenarnya itu apa tentang mahkota raja itu. Jadi konsepnya adalah di masa jenis ternyata. Jadi konsep ini Archimedes itu kan rumusnya dia ini nih. Rumusnya ini ya. Jadi konsepnya di masa jenis. Nah ini. Archimedes atau FA. Bu, udah 15 menit rekamannya saya stop ya. Oh iya, stop. Nanti aduh, lupa